Aliansi Muda Muhammadiyah itu udah pasti menurut keyakinan saya adalah pendemo bayaran. Ya lihat aja dari tampang-tampangnya, terus juga dari sikapnya, masanya dikit bos itu. Hanya untuk viral aja dan pasti gue yakin ada backingannya itu. Ya backingannya siapa ya yang ngerasa terganggu dengan komedinya Panji Pragiwaksono. Gue juga merupakan warga Muhammadiyah dari awal, bahkan kalau misalnya kita bilang kader zigot ya. Bapak gue orang Muhammadiyah, gue sekolah di Muhammadiyah, sampai kuliah bahkan sekarang lanjut S2 di Muhammadiyah, dan gue juga masih aktif di keorganisasian Muhammadiyah. Dan warga-warga Muhammadiyah pasti juga akan merasa aliansi muda Muhammadiyah ini merupakan suatu hal yang tercela lah bagi persyarikatan kita gitu. Ya memang gua akui juga kalau misalnya tipikal para aktivis itu juga memang ada hal-hal yang sifatnya ya kepentingan kayak gitu aja sih. Ini fair aja ya, gue terbuka aja karena memang ini rasa sudah terlewat atau terlampaui batas, dan gue sebagai warga Muhammadiyah yang peduli ya sah saja dong ngomong kayak gini, karena kan kita bicara soal ideologinya. Kalaupun misalnya taktis ya itu urusan kalian, tapi masalahnya ideologi kita tidak mengatakan demikian gitu. Kalaupun memang mengatasnamakan memang Muhammadiyah, tapi pada kenyataannya diklarifikasi gitu sama ayahanda itu sendiri kan, berarti tandanya ya mereka tidak diakui gitu kan. Dan memang jadi seorang aktivis itu kita agak dilematis gitu, karena kita adalah organisasi non profit, maka bagaimana cari profitnya ya kan. Non profit cari profit untuk apa? Untuk kegiatan. Ya dalam artian profit itu ya untuk kegiatan-kegiatan, walaupun ya bisa jadi banyak juga sih ada yang memanfaatkan hal itu, ya itu urusan dia lah. Tapi banyak hal kayak gitu. Nah, oleh karenanya orang-orang yang di aliansi Muda Muhammadiyah itu bahasa aktivisnya itu adalah olah. Siapa yang ngolah nih orang ini? Kemudian siapa backingannya atau bohir kalau misalnya bahasanya, siapa nih yang investornya, itu pasti ada. Demo itu bukan berarti memang ada yang real, tapi ada juga yang hanya permainan. Makanya dari itu gue jujur, kalaupun dari awal memang dalam berorganisasi gue kadang suka susah tuh dengan circle-circle yang modelan seperti itu, karena gua modelnya ya dari hati gitu. Kita bicara soal kegiatan, bicara soal keresahan itu dari hati, bukan dari siapa yang kita junjung, siapa yang kita pilih, siapa yang kita ini. Ya kalaupun memang siapa junjungannya, tapi kalau hanya untuk kepentingannya pribadi aja, hanya untuk kepentingannya personal aja, ya itu berarti ada kepentingan gitu. Dan gua kurang sepakat, kurang bisa gitu kalau model-modelan aktivis seperti itu. Makanya sekarang ya gue mungkin disebutnya aktivis mediocre aja gitu, karena nggak taktis. Aktivis tuh ya bicara soal keaktivisan juga memang seringkali ya kayak gini nih, jadinya siapa yang ngolah, siapa bohirnya, terus masuk itu barang, istilah-istilah yang menurut gue rasanya kalau gue udah diajarkan di Muhammadiyah dari awal, kalau gue diajarkan di sekolah itu kayaknya nggak masuk tuh kriteria yang diajarkan di Muhammadiyah versi gue tuh. Tapi nyatanya circle-circle yang itulah yang nantinya akan naik daun sampai bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah bisa jadi kan. Tapi ya itulah makanya kenapa dalam berorganisasi itu gue punya istilah baru yang menurut gue keren sih istilah gue ini. Itu adalah bawah atau grassrootsnya itu adalah bicara soal ideologi, atas elitnya itu bicara taktis. Jadinya capek sendiri orang-orang yang di grassroots bicara soal ideologi terus, tapi yang mendapatkan manfaatnya adalah kalangan elit. Ya kan kayak gitu. Ya termasuk juga Indonesia, rakyat kita disuruh bicara Pancasila, yang pejabatnya gimana cara ngakalin Pancasila. Sama aja,
dalam berorganisasi, mau negara, mau keagamaan, mau apa, itu tuh selalu kayak gitu. Dan makanya kadang gue juga merasa miris dan merasa aduh kasihan. Misalnya bapak gue, jujur aja nih, bapak gue tuh seorang kritikus gitu ya, seorang yang kritikus tapi idealis soal bicara Muhammadiyah. Pada kenyataannya ya itu tuh ada kan yang memain-mainkan seperti itu ya, memang banyak. Bahkan bukan hanya yang AMM, yang Aliansi Muda Muhammadiyah itu aja, tapi waktu pemilu tuh ada tuh gerakan 1912 sampai sekarang dirawat ya kan, itu pemuda Muhammadiyah juga yang merawat kan oknumnya ya kan. Jadi memang kalau bicara keorganisasian kadang kita suka terbentur soal realita yang memang demikian. Kita ingin berideologi Muhammadiyah yang rasanya kalau Muhammadiyah itu perjuangannya itu adalah perjuangan untuk apa namanya tuh, berjuang untuk ya teologi Al-Maun, terus juga bagaimana untuk berfastabikul khairat. Tapi pada kenyataannya dalam masuk circle di area strukturalnya itu tetap harus ada politisnya juga. Nah itulah yang makanya dan kesinggungan-kesinggungan dengan elit-elit juga ada besar banget sehingga memunculkan hal ini gitu. Makanya waktu gua lihat di IG apa di komen-komenan bangga jadi warga Muhammadiyah ini, itu grassrootsnya luar biasa loh, Pak. Mereka sudah mempercayakan Muhammadiyah bahwasanya Muhammadiyah ini adalah organisasi yang netral, organisasi yang memang berjuang untuk umat, organisasi yang memang tidak ada rasa kepentingan selain kepentingan umat, tapi dicederai oleh oknum-oknum para elit ataupun para backingan-backingan yang memanfaatkan junior-juniornya untuk carmuk di media, ternyata viral dan akhirnya harus pro kualifikasi. Itu kan kasihan gitu. Kalian nggak kasihan apa dengan orang-orang yang sudah membanggakan diri sebagai warga Muhammadiyah, bangga kita warga Muhammadiyah. Muhammadiyah memang nggak kayak gitu, dirusak oleh salah satu oknum yang pasti oknum ini ada backingannya. Gue yakin backingannya siapa, cari sendiri dah. Orang itu yang gue lihat, gue kenal orang itu siapa dan gue tahu backingannya mungkin siapa. Walaupun mungkin bisa aja diklaim gitu, tapi ini kan menurut keyakinan saya ya, jadi bebas dong, syukur kan. Jadi gue pakai gaya-gaya Panji buat mengkritik hal ini karena ini penting untuk kita selaku warga Muhammadiyah gitu, bahwasanya ya memang kita itu jangan sampailah ada lagi oknum-oknum yang kayak gitu memanfaatkan hal-hal atas nama Muhammadiyah, atas nama atas nama Muhammadiyah, tapi dimanfaatkan untuk kepentingannya dia, ya kan. Muhammadiyah itu umat gitu, umum aja gitu bicaranya, bukan hanya soal kepentingan. Ya memang ada kepentingan. Kalaupun misalnya merasa dicederai dengan kalimat Panji yang mengatakan NU Muhammadiyah dapat karena merupakan bagian yang mendapatkan jatah dari pemerintah, ya buktikan kebenarannya benar apa enggak gitu, ya kan. Ya sekarang kan tapi kan memang jangan ngomong itu nanti viral lagi. Tapi intinya cari bukti kebenarannya, apakah memang NU Muhammadiyah dapat tambang itu apakah karena memang dapat jatah bagi kue, bagi kue, atau politik balas budi ya sebutannya, atau bukan. Itu buktikan aja di situ, atau memang ya udah sebagai kritikan masukan kayak gitu kan. Jadi jangan sampai malah dibikin kayak model viral jalur hukum terus aktivis ngakunya aktivis Muhammadiyah, Aliansi Muda Muhammadiyah bikin keresahan seperti ini, ternyata keresahannya itu ada domplengan dan bahkan tidak diakui oleh ayah Anda. Jadinya kan malu sendiri, viral sendiri, dan jadinya ya heboh terus jadinya gitu. Dan gue sih kasihannya bener ya, kasihannya sama orang-orang grassroots karena gue juga pernah mengalami hal itu gitu. Gue tahu banget gitu kalau misalnya kita sangat berideologi Muhammadiyah, wah kita bangga-banggakan Muhammadiyah, pada kenyataannya kita dikecewakan gitu oleh
elit-elitnya itu sendiri, bahwasanya ternyata nggak gini juga sih gitu, ternyata apa yang kita pikirkan, oh ternyata mainannya sama aja, kayak gitu-gitu loh. Kadang suka bingung, tapi ya gimana ya bang, berorganisasi kayaknya sih gitu. Jadi organisasi itu tetap ada politisnya, organisasi tetap ada kepentingan personal, kepentingan kelompok tertentu. Yang grassroots yang nggak ngerti mainannya seperti itu, hanya paham bahwasanya itu adalah sebuah kebaikan, hanya untuk ya kehebatannya itu dibanggakan di grassrootsnya, tapi di permainan di atasnya. Ya termasuk salah satu contohnya itu ya tadi ya, Aliansi Muda Muhammadiyah ya. Karena gue yakin ini bukan atas dasar inisiasi si orang ini aja, pasti ada gerakannya, ada kendalinya, ada dalangnya. Siapa nggak tahu, apakah Muhammadiyah, elit Muhammadiyah juga yang lain, nggak tahu juga gue. Cari sendirilah ya. Tapi yang penting maksud gue adalah dari penjelasan ngalor ngidulnya gue ini adalah gimana cara teman-teman yang sebagai organisatoris di Muhammadiyahnya ataupun di ortomnya, kita harus bisa menetralisir, jangan sampai hal-hal yang seperti ini lagi terulang gitu. Maksudnya kita harus ngejaga, ngerawat. Karena biasanya oknum sama-sama oknum pengurus sendiri gitu, misalnya kayak tadi contoh ya pas perpolitikan 1912 apa tuh lupa gua. Itu kan ada oknumnya. Yang jelas itu mengambil embel-embel kemuhammadiyahan dan memang ya dirawat gitu kan. Ya, dan bisa jadi gue juga masuk nanti apa misalnya gue ada kepentingan lain itu buat ini. Makanya kadang juga bingung ya, masalahnya gue kenapa harus ntar masuk ya, mainannya kita kayak gitu. Kalau misalnya gue nggak kayak gitu, orang lain kayak gitu, enak dia dong, gue nggak enak kan. Jadi kadang gue mikir kalau misalnya bicara soal keorganisasian, bukan bicara soal ideologi lagi sih gitu. Ini itu adalah wadah gitu, bagaimana kita wadah ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi dengan cara yang baik harusnya gitu. Ya karena masalahnya orang lain pada mainannya kayak gitu. Kalau kita nggak kayak gitu kan kita doang yang capek di ideologi emang dapat apa? Ya kan? Ideologi cuma dapat pikiran gitu. Tapi nggak dapat hasil materi atau apa kayak gitu kan. Nah ini juga pemikiran itulah yang nantinya akan memunculkan hal-hal itu. Makanya kalau misalnya ini win-win solutionnya apa, gue nggak tahu juga. Kalau misalnya ada yang tahu, boleh sharing di komentar. Gimana cara berorganisasi yang memang komitmennya adalah soal ideologisnya, komitmennya adalah soal bagaimana value-nya, tapi tidak mementingkan hal-hal yang sifatnya adalah politis gitu. Itu agak susah tuh di situ. Sampai sekarang pun setelah gua masuk ke kalangan bukan elit juga, sampai tahap yang levelnya udah mainan politik, itu pun gua masih belum dapet feel-nya gitu, dan gua juga belum lincah kayak kancil kan, kalau kata Caimin lincah gitu kan, gua masih belum lincah gitu kan, malah cenderung menahan diri untuk berkritis ya. Akhirnya gua beranikan diri sekarang karena kayaknya gua gak ada peluang ntar ke pusat karena kita nggak lincah kayak gitu. Jadi berpolitik juga perlu lincah. Nah, kalau gue flashback, memang gue sih seneng gerak bermuhammadiyahnya, gayanya ya gaya bapak gue sih gitu. Bapak gue itu bahkan bukan dijuluki sih, orang-orang teman-temannya itu melihat sangat hebat gitu dalam hal untuk kepentingan Muhammadiyah, untuk kepentingan Muhammadiyah, kepentingan diri sendiri udah ada urusannya sendiri di luar kayak gitu. Yang contoh nih misalnya hasil apa namanya, kan kalau rapat kan ada uang panitia lah ya, itu wajar, nggak apa-apa kalau menurut gua, itu sah-sah aja gitu, yang penting terlaporkan dengan baik gitu kan. Nah bapak gua nggak nerima gitu, udah kasih aja buat yang lain atau pas satpam atau apa, dan bahkan lebih banyak donasinya. Itu tuh yang kayak gitu tuh harusnya, bukan lebih banyak mengambil manfaat di dalam organisasinya, tapi bahkan lebih memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Orang banyak kan lebih banyak memanfaatkan ini, kita jadi yang lebih menikmatinya itu orang-orang yang
lebih banyak menerima manfaatnya. Gimana ya cara berorganisasi yang memang biar tidak terulang lagi nih si aliansi muda Muhammadiyah nih, emang kepalang gara-gara ini nih jadi kesel kan kita. Kalau misalnya nggak ada ini, gue nggak berani, bukan nggak berani, gue menahan diri untuk membahas ini. Tapi ini momentum gitu, kita harus bahas nih. Karena ya gue warga Muhammadiyah gitu, bukan mengatasnamakan apa-apa, tapi warga Muhammadiyah boleh dong gue kesel kan dengan situasi seperti ini. Dan kritik yang bagus kan memang kritik dari dalam, autokritik itu bahwasanya ya kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang terjadi di mata kita ini ya kita perbaiki gitu. Maka untuk teman-teman kalangan muda, kaula muda, ini yang benar nih, bukan aliansi muda Muhammadiyah tapi anggota muda Muhammadiyah, AMM apa ya, lupa lagi, AMM lah pokoknya, yang kalangan muda, ortom-ortom, IMM, IPM, Tapak Suci, HW ataupun NA dan lain-lainnya. Coba gimana ya caranya kita berorganisasi tapi terhindar dari unsur-unsur modelan seperti si oknum aliansi muda Muhammadiyah ini. Tapi bisa nggak ya nyari duitnya gitu? Kadang gue juga bingungnya di situ sih. Karena kalau aliansi muda Muhammadiyah ini backingannya siapa, oknumnya siapa, dalangnya siapa, bohirnya siapa, olahannya dari siapa, udah ketebak kan dari kubu mana gitu. Cuma siapanya tuh kita nggak bisa klaim kan. Nah, bisa nggak ya kita nggak mainan kayak gini gitu di dalam berorganisasi? Mainannya ya udah syiar aja, bisa nggak ya? Dulu tuh waktu di Komsat tuh gue pengennya syiar baik, tapi pada kenyataannya di atas kayak gini kan mainannya gitu. Kata olahan lah, kata tadi kan masuk itu barang, terus bohir lah apalah kayak gitu. Bisa nggak ya kira-kira ya? Gue juga nggak ngerti nih, makanya gue curhat aja di sini. Mumpung YouTube gue belum terkenal kan. Kalau udah terkenal mungkin viral lagi tuh, nggak tahu dah. Karena emang buat berlatih sih sebenarnya YouTube ini gitu. Jadi kalau menurut gue ya harusnya bisa sih, cuma memang kita nggak banyak duit gitu kan. Kita ya kolaborasi nggak apa-apa, kolaborasi. Gue juga pengen kolaborasi dengan pemerintahan, gue juga pengen ini. Tapi jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya karena kita ingin berkolaborasi dengan pemerintahan, akhirnya kita apabila ada request demo request itu kita ya kan itu nggak bisa sih. Tapi ya contoh kemarin demo request tuh KPK yang waktu nangkep siapa namanya Harun Masiku tuh demo request tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh susah, kadang semakin dipikirin semakin bingung gitu kan. Tapi pengen dirubah kita nggak kuat powernya. Gue percaya dengan kita berada di sistem dan menjadi ketua sistemnya itu bisa mengubah. Tapi kalau cuma jadi anggota dalam sistem tersebut ya akan menjadi sistem. Kalau kita kritik kita kelempar, gimana nggak pusing kan jadi berorganisasi itu. Kita pengen mengkritisi tapi kita dilempar. Kita ingin berada di atas sistem tapi kita harus ikutin sistem dulu mainannya seperti apa. Saat kita ingin merubah sesuatu itu tapi tidak bisa, ya udah jadinya diem aja. Sekali kita kritik kita nggak diajak, dikeluarin dari grup atau di SK kan kayak gitu-gitu, dan akhirnya nggak masuk tuh ke atas-atas lagi. Sedangkan kalau misalnya kita ingin bagaimana menjadi suatu perubahan, itu ya mainannya harus dari sistem, harus jadi yang power yang paling bisa berkuasa itu yang akan mengubah. Ya kalau misalnya sebagai rakyat sendiri, makanya kenapa ada people power kan. Jadi bukan hanya cuma satu orang tapi bisa rame-rame mempunyai pendapat yang sama, bersuara, orang kebijakan bisa berubah baru. Dan akhirnya terbukti itu. Langsung contoh aja yang kasus aliansi muda Muhammadiyah, statementnya langsung dia demo laporan, tiba-tiba langsung di statement ayahanda mengatakan ini bukan dari bagian Muhammadiyah, ini hanya domplengan aja nih. Nah kayak gitu kan bisa kan langsung. Karena apa? Karena people power.
yang bermain di viral kan gitu. Ini apa nih viral? Kalau enggak mungkin nggak akan ada statement itu tuh. Aliansi Muda Muhammadiyah masuk aja tuh, jalanin aja apa hukumnya dan cari namanya dapet aja kan. Maka dari itu tuh kita gimana ya, boleh di kolom komentar ajarin gua dong bagaimana sih berorganisasi yang tepat, bagaimana sih bernyikapi sebagai orang organisatoris yang bisa mengimbangkan antara ideologi dengan taktis tersebut sehingga kita tidak kesal sendiri dan ya tidak misu-misu, capek gitu, tahu misu-misu sebagai rakyat, sebagai orang grassroots itu capek karena nggak ada hasilnya, nggak ada perubahannya ya kan, bener kan? Ya contoh aja sekarang gitu. Oke, cukup sekian gua curhat aja di momen ini karena Aliansi Muda Muhammadiyah itu bikin kita kesel. Sebagai warga Muhammadiyah gua nggak terima, dan buat karena dia nerima manfaat pasti duit minimal, tapi akhirnya dibalik jadi hujatan, dan itu domplengannya siapa, kita harus usut tuh sebenarnya siapakah di balik layar dalangnya si Aliansi Muda Muhammadiyah.